Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam kebajikan. Namong Buddha. Jumpa kembali dengan channel Indo Barber Academy, channel yang akan membagikan tentang seputar dunia barbershop. Untuk malam kali ini, Sob, sangat menarik sekali. Saya hadirkan satu founder yang menciptakan Indo Barber Academy. Kemudian lahirlah sebuah konsep, yaitu kursus potong rambut. Kita sapa dia, siapa kalau bukan. Selamat malam Mas Yudi. Ya, malam Gus Sahril. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Oke Mas Yudi, kita akan berbincang-bincang. Ini Siap-siap. sering ditanyakan oleh teman-teman mengenai tentang kursus potong rambut. Awal mula kok bisa konsep ini lahir itu seperti apa Mas Yudi? Ya, jadi setiap konsep itu berdasarkan pengalaman, Gus. Oh, siap. Jadi waktu itu tahun 2000, sekitar 2020 ya. 2017 kita itu sudah bikin barbershop, Gus. Pertama kali barbershop kita ada di Petemon. Awal Petemon mulai Surabaya. Iya, habis itu ada di Sukodono, habis itu menyebar ke mana-mana sampai kita bikin franchise, dan di tahun 2020 kita catatkan. Kita butuh legalitas, kita bikin CV, Gus. Di situ kita berangkat juga dari pengalaman ya. Kebetulan ada kami juga pernah ikut di kursus-kursus barbershop yang ada di Surabaya. Terus kita juga melakukan survei kecil-kecilan gimana, karena kita kan sudah memiliki barbershop. Kita start itu kita waktu itu kebingungan juga terkait apa. Di barbershop itu ada yang paling utama itu SDM, Gus. Oh, siap. SDM. Capsternya itu ya? Capsternya, yang paling utama capsternya. Dan di tahun itu memang lagi booming ya. Booming, tapi kita kan harus bicaranya nggak cuman hari itu. Nggak cuman di tahun 2020, tapi bicaranya Jangka beberapa panjang tahun ke depan ya. Dan sebaik-baiknya barbershop adalah barber yang bisa menjamin ketersediaan SDM-nya. Oh, siap. Karena itu perkara paling penting. utamanya. Ya, Pondasinya. pondasinya, basicnya, sumbernya, apapun namanya ya, pokoknya itu paling utama. Dan di situ kita survei, kita melakukan riset kecil-kecilan untuk mendapatkan SDM itu gimana caranya. Ternyata paling banyak lewat media sosial. Oh, siap. Medsos atau lewat kenalan kawan-kawan. Ada di sini juga kawan-kawan capster ya. Kawan-kawan capster bisa ngasih info kita terkait SDM yang ada. Tapi itu pun terkendala. Nggak bisa lah umpamanya kita memiliki beberapa cabang cuman mengandalkan hal itu. Oh, siap. Akhirnya kita berpikir, kita survei, kita riset, ternyata salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memiliki kursus potong rambut sendiri. Oh, siap. Tuh, jadi berdasarkan itu sebagian dari kita langsung ikut kursus potong rambut. Di situ akhirnya terbentuk pola ya. Polanya terbentuk ide bisnis. Ya memang suka nggak suka ya kita harus memiliki kursus potong rambut sendiri. Disitulah awalnya, guys. Sehingga mau nggak mau, kalau memiliki barber dengan lebih dari 3 outlet, sebaiknya memiliki kursus potong rambut sendiri. Awalnya, meskipun awalnya kita untuk memenuhi kebutuhan internal kita sendiri. Oke, jadi awalnya inisiasinya dari membangun sebuah bisnis barbershop, kemudian Ya, kekurangan SDM. kekurangan SDM. SDM ini karena perlu pondasi ya, karena barbershop kalau tampilan sih siapapun bisa mengerjakan. Bisa. Tapi yang paling penting SDM-nya tadi, capster yang memotong. Capster. Akhirnya dengan ide itulah muncul, kemudian menciptakan membangun SDM untuk mencetak capster yang baru. Sebenarnya awalnya konsepnya untuk mengisi outlet sendiri ya. Ya, awalnya gitu. Nah, ini sehingga menarik di semua kalangan muda ini, sehingga meledaknya atau membludaknya teman-teman yang berminat membangun skill kursus potong rambut. Nah, ini apakah dari manajemen sendiri itu nggak kewalahan? Misalnya coachnya, pembimbingnya, apakah sudah disiapkan benar-benar?
Mas Yudi. Iya, siap Gus. Jadi terkait dengan apa ketersediaan SDM kita khususnya trainer ya. Trainer kita. Jadi trainer kita memang sebelumnya juga pernah berada di tingkatan dia kursus ya. Itu artinya juga mereka mempunyai basic lah. Mempunyai basic. Terus dia juga kita pastikan yang bersangkutan itu setiap harinya memotong rambut. Ya, memotong rambut sehingga itulah yang jadi rekomendasi kita untuk dia kita pilih untuk sebagai pengajar di tempat kita. Di tempat ini ya. Ya, kalau bludak itu pengertiannya gini Gus. Kita ambil contoh outlet kita ada 5 kaca gitu. Artinya kalau sepanjang itu masih 5 kaca, kemungkinan diisi 1 coach itu masih cukup. Asal ada dampingan dari kita, ada asisten coachnya juga. Jadi asisten pengajarnya itu juga ikut membantu. Itu sih dari pengalaman kita. Kita tidak pernah ada masalah kalau membludaknya masih sejumlah kaca kita. Dari 1 sesi. Kayak hari ini kita kursusan kita ada 2 sesi ya, ini kurang lebih 8 orang. 8 orang dalam kursus hari ini ya. Nah, pernah nggak Mas Yudi mendapat pesanan dari para pengusaha-pengusaha barbershop untuk memesan SDM, terutama yang sudah dicetak oleh Indo Barber Academy, kemudian disalurkan teman-teman hingga skillnya itu bisa bermanfaat untuk mendapatkan penghasilan gitu. Ya, siap Gus. Ini pertanyaan menarik ya. Ya. Jadi yang kita alami hari ini pun itu banyak sekali pengusaha-pengusaha barber itu yang hubungi kita. Khususnya dia minta kerjasama terkait dengan ketersediaan cutter. Jadi kita disuruh pengadaan cutter. Kita disuruh, Mas, Bang, kalau bisa hasil kursusannya sana lempar ke sini dong, dia bilang gitu. Siap, ya. Dia siap. Sebetulnya pengusaha-pengusaha barber itu juga mereka paling paling perhatian di SDM. Oh, siap. Dan kayaknya juga pengalaman yang dulu-dulu itu dialami juga oleh mereka. Mereka bakal kesulitan cutter ketika cutter-cutternya ada yang nggak masuk, ada yang tiba-tiba sakit. Itu pasti menghubungi kita dan itu banyak ya. Banyak ya. Siap untuk kerjasama. Dan ada beberapa juga yang sudah kita kerjasama ya. Meskipun niatan kita itu bukan menjual ya, karena memang di situ ada bisnis. Di dalamnya situ ada bisnis, karena kita yang kita keluarkan itu memang bukan sesuatu yang gratis atau sesuatu yang murah, dan ini memang ada dananya juga. Siap. Selain itu teman-teman punya lisensi seperti sertifikat ya setelah kursus di Indo Barber Academy ya. Kebetulan kita kan sudah catatkan CV kita itu bergerak juga untuk konsultan pengadaan alat-alat barber, apapun tentang barbershop ya. Termasuk pengadaan barang. Iya, barang juga pembuatan barbershop juga konsultan. Itu ada di situ. Termasuk kita berhak juga untuk menjual alat-alat kecil ini. Penjualan retail. Oh, siap. Retail alat jadi barber. Jadi teman-teman yang butuh equipment untuk mengisi bisnis barbershopnya, Mas Yudi siap melayani. Ya, jadi kita itu all about barber, Mas. Oh, siap. Termasuk kursi keramas ya. Termasuk keramas. Di sini juga ada kursi anak, kalau bisa kursi anak jadi juga siap. Kita siap. Nah, ini yang paling menarik Mas Yudi, ditunggu teman-teman. Paket apa yang Indo Barber Academy tawarkan sehingga teman-teman berminat untuk kursus di tempat ini? Ya. Nah, jadi paketnya kita itu banyak ya. Kalau paket yang normal kita ada 3 paket normal. Tapi yang di bawah itu bagaimana dengan yang hanya memiliki uang umpamanya 300.000, 500.000 atau 1 juta lah ibaratnya, yang benar-benar berminat. Bahkan gimana kalau ada orang yang nggak punya uang sama sekali tuh? Kan kondisi hari ini seperti diketahui semuanya, dunia usaha, ekonomi sedang lesu lagi tidak baik-baik saja. Banyak korban-korban PHK, banyak juga yang orang kerja terpaksa harus gajinya diturunkan di pabrik di mana ya. Yang kita baca berita-berita aja lah, hampir tiap hari itu fenomena itu ada terus. Jadi fenomena gunung es ya, begitu dipangkas ada lagi, Itu lagi masif-masifnya hari ini. PHK di mana-mana.
Terus angkatan kerja yang lulus dari SMA, mereka itu lulus begitu aja tanpa tahu gimana sih saya bisa nggak untuk kuliah atau apa, bisa jadi nggak ada dana juga. Terus ada orang yang memandang ponakannya, ponakan saya kok dari kemarin-kemarin kok nganggur terus, pengangguran ya, pengangguran banyak pengacara. Ya itu kok tambah fenomena itu tambah banyak. Gimana caranya? Ternyata salah satu solusinya itu apa? Kursus. Oh siap. Salah satu solusinya kursus. Dan di kursus nggak usah takut-takut, nggak usah gengsi-gengsi, datang aja dulu. Biar kita tahu kebutuhannya. Kalau memang Anda berada di segmen yang memiliki dana, bisa ambil di paket yang 5 juta. Oh siap. 5 juta itu 3 kali lipat dari 1.800.000. Paket kita yang terkecilnya 1.800.000. 1.800. Ya. Itu dapat fasilitas apa Mas? Untuk 1,8 itu 8 model disediakan. Oh, siap. Kalau untuk pertemuannya kita loss sebetulnya. Di situ kita tulis 10 kali pertemuan. Karena di situ kadang ada selain 8 model, kadang ada kita tambahi keramas, belajar keramas, belajar juga untuk memijat kepala, Coloring. Ya, bisa jadi juga coloring untuk paket-paket lanjutannya. Styling seperti itu. Terus untuk paket selanjutnya 1.800.000 ada paket selanjutnya paket diskon Mas. Jadi 1.800.000 harusnya 36 kita jadikan 3 juta. Oh siap. Terus habis gitu atasnya itu 36 6 sekian kita jadikan 5 juta. Di untuk 5 juta kita juga sertakan standar lebih atas dikit dari standarnya yang dipakai cutter hari ini. Alat-alat yang dipakai hari ini. Umpamanya hari ini kebanyakan pakainya Kime, clipper model Kime gini, itu kita naikkan standarnya untuk kita include-kan sama harga 5 juta itu. Jadi kita kasih yang ini NG222 yang terbukti hari ini banyak digunakan oleh cutter yang ada di Indonesia. Oh siap. Sebelumnya kita kasih yang standar ya, tapi kita tingkatkan lagi 2600 sebelumnya Kime. Hari ini kita kasihnya WMAC yang NG222. Ya, nyambung lagi Gus yang tadi, bagaimana dengan kalau menginginkan hanya punya uang 1 juta gitu, bisa di kita bisa. Jadi nanti mungkin yang kita kurangi, sesuaikan ya. Kita sesuaikan, bukan kita kurangi, kita sesuaikan biasanya di jumlah modelnya. Oh siap. Jumlah modelnya kita kurangi. Cuman nggak merubah dari nggak merubah dari basicnya ya. Artinya ya kita punya kewajiban juga untuk gimana caranya yang bersangkutan bisa motong ya. Gitu. Nah ini Mas Yudi, ketika teman-teman kursus datang ke Indo Barber Academy ini, apakah cukup datang saja, peralatan semuanya sudah disiapkan di sini, tinggal cukup datang dan siap melaksanakan pengajaran atau pendidikan di potong rambut? Iya, yang penting di kita itu bawa semangat ya Mas ya. Karena gitu. Hari ini yang dibutuhkan Indonesia itu semangat sebetulnya. Lesu-lesunya tiap hari nongkrongnya di kafe, di warung, tapi bingung besok mau ngapain. Jadi cuma bisa main HP, ngegame sana, ngegame sini, bahkan konon kabarnya ngeslot gitu-gitu kan. Ayo kita berpikiran, berpikir untuk ke depan. Indonesia ini harus jadi lebih baik lagi. Oh siap. Berdiri di kaki sendiri. Artinya apa ya? Kita harus punya kemampuan untuk memanage diri sendiri supaya berkarya. Siap. Gimana caranya? Datang, nggak perlu bawa alat. Kita sediakan, kita pinjami Mas. Iya. Kayak contohnya Mas yang cukup ini, datang ya. Ini ada lagi aktivitas kursus ya. Itu cukup datang. Nanti di situ kalau yang memiliki dana lebih bisa beli alat sekalian. Dan alatnya juga kita sesuaikan Mas harganya yang terjangkau juga. Oke. Alatnya banyak pilihannya, tapi biasanya pilihan itu kita sudah seleksi dulu Mas. Artinya semua yang dipegang kawan-kawan di sini adalah barang yang sudah terbukti durable-nya ya, ketahanannya. Biasanya barang itu sudah terbukti bahkan sekelas ini Mas. Kime ini produksi lama tapi hari ini tetap kita gunakan. Kenapa? Kawan-kawan cutter itu suka ini. Diganti model baru pun
belum tentu suka ya. Oh gitu. Ya, jadi artinya ya memang yang kita rekomendasikan ke teman-teman itu bukan sesuatu yang mahal, harus kalau mau beli ini 400.000 pun ada Mas yang harga segitu, tapi kita kan enggak, masih di bawah standar, ada 150, masih gitu-gitu yang untuk trimmernya. Itu jadi nggak usah ragu-ragu, datang aja, asah skillmu di sini. Oke, siap. Ya, Lah yang ini yang paketnya. menarik teman-teman, menarik sob. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi tentunya akan menjadi peluang bagi Anda teman-teman muda khususnya ya. Siap. Ayo kita mulai maju dan kita bangun kembali semangat dan untuk mengasah skill untuk mencapai cuan. Yang penting sekarang itu Iya. cuan ya Mas Yudi ya. Salah satunya Oke. cuan. Oke Mas Yudi, closing statement untuk teman-teman ini supaya tertarik lagi untuk teman-teman bisa datang hadir untuk berminat kursus potong rambut. Baik, terima kasih. Kalau closing statement kan kita harus merangkum ya, merangkum. Jadi gini, closing statementnya kita pakai slogan kita Mas. Indo Barber Academy, jalan ninja asas ilmu. Jadi banyak cara yang dilakukan untuk kita itu mencapai tujuan. Tapi jangan lupa skill itu bisa dilakukan sendiri, atau kalau nggak bisa melakukannya sendiri perlu dampingan. Siap. Jadi di Indo Barber Academy kita itu mendampingi untuk mengasah skill masing-masing untuk mencapai tujuannya. Gitu, Oke, Mas. terima kasih Mas Yudi kehadirannya. Oke sob, itulah yang Terima kasih. kami sampaikan. Tentunya ada peluang untuk kalian bisa maju. Terutama bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa bahwa pentingnya kalian untuk mengasah skill dalam dunia barbershop itu sangat penting. Karena rambut tidak pernah habis ya Mas Yudi ya. Betul sekali. Kebutuhan orang potong rambut pasti banyak. Seberapapun bisnis barbershop, sebanyak pun pasti dibutuhkan oleh seseorang. Terima kasih Mas Yudi sudah hadir pada malam hari ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung, kita akan podcast menanyai teman-teman yang sudah kursus di Akademi, Indo Barber Academy. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih. Salam satu gunting. Salam satu gunting.